يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Di antara pertanyaan adalah, apakah boleh orang awam berdakwah di medsos seperti bikin konten, menulis video dakwah, sampai mana batasan dakwah bagi orang awam? Namanya juga orang awam, maka tidak boleh berdakwah dimanapun. Kan orang awam. Yang dakwah itu orang yang mengerti. Nabi SAW memerintahkan para sahabat, "Ballighu anni walau ayah." Riwayat Bukhari, sampaikan dariku meskipun seayat, yakni walaupun sejumlah, walaupun sedikit. Yang Nabi SAW perintahkan adalah sahabat, dan sahabat telah ditazkiyah oleh Allah sebagai orang-orang yang berilmu. Sebagai orang-orang yang berilmu. Dalam surat yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat sebagai orang-orang yang berilmu, yaitu di dalam surat Muhammad ayat 16. Wa minhum, dan di antara orang-orang munafik, may yastami'u ilaika, ada yang mendengarkanmu, duduk di majelismu, hatta idza kharaju min 'indika, sehingga apabila mereka telah keluar dari sisimu, dari majelismu, qalu, mereka orang-orang munafik itu berkata, lilladzina utul ilma, kepada orang-orang yang diberi ilmu. Ini dia. Siapa orang-orang yang diberi ilmu? Jawabnya adalah sahabat. Allah puji sahabat, Allah namakan sahabat orang-orang yang diberi ilmu. Karena itu Nabi SAW memerintahkan, ballighu anni walau ayat, bertebaranlah para sahabat di permukaan bumi ini setelah
Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan Bukhari dan Muslim, pada Hajjatul Wada, hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setelah menunaikan ibadah haji 80 hari setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau bersabda kepada sekalian seluruh para sahabat, karena hampir seluruh para sahabat hadir pada Hajjatul Wada. Liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu hari ini menyampaikan tabligh. Itu sahabat. Yang akan tabligh juga orang-orang yang berilmu sebagaimana sahabat. Dakwah. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan di medan dakwah seperti yang kita dengar dan saksikan pada hari ini, dan salah satunya diwakili oleh penanya. Rusak. Padahal Allah tidak perintah kecuali untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan antum bermain di medsos dan di tempat lainnya dalam dakwah Islam kecuali untuk dirimu. Kemudian baru keluarga. Ibda binafsik, kata Nabi. Dahulukan dirimu. Wa biman ta'ul, dan orang yang menjadi tanggunganmu. Dan diam di tempat. Diam 1000 bahasa. Jangan berbicara tentang dakwah Islam, karena ada orang-orang ahlinya yang akan berbicara. Sama juga dengan ilmu dunia. Ada orang-orang ahlinya yang tampil berbicara. Apa mungkin saya hari ini berbicara tentang kedokteran? Maka hanya beberapa detik saja orang sudah bisa menyingkap kejahilan saya tentang ilmu itu. Setiap ilmu ada ahlinya, biarkan ahlinya yang berbicara. Apalagi masalah dakwah yang demikian besar. Sahabat saja yang Allah katakan tadi, utul ilma. Tidak semuanya tampil setiap hari berfatwa, tidak. Hanya bisa dihitung dengan jari di antara sahabat yang terus-menerus berfatwa. Hitung punya hitung, kira-kira 120-an. Dari yang terbanyak, kemudian bawa, hanya yang satu-satu. Dari ribuan sahabat. Semuanya adalah utul ilma, orang yang diberi ilmu oleh Allah. Tapi mereka takut. Kalau sahabat lagi ngumpul gini, keliling, satu ditanya. Yang ditanya ini suruh temannya. Antum aja yang jawab. Ini suruh temannya sini. Enggak, antum jawab. Balik lagi ke dia. Begitu sahabat. Kita begitu mudahnya medsos yang tonton lebih dari ini. Kalau salah, bagaimana antum berhadapan nanti dengan Rabbul Alamin pada hari kiamat? Orang awam tidak boleh. Dia belajar, mengamalkan, serahkan pada dakwah harus dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk terang-terangan, qul, katakan hai Muhammad, hadhihi sabili, katakan kepada mereka ini jalanku, jalanku yang lurus. Ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak manusia. Atas apa? Ala basiratin,
atas dasar basirah, basirah ilmu. Sekarang begitu banyak yang mendudukkan dirinya sadar atau tidak sadar, dia diganggu dan diajak oleh iblis untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu, benar saja disalahkan. Benar saja disalahkan. Benar antum. Yang antum sampaikan di medsos benar. Tapi antumnya salah. Kenapa disalahkan? Karena antum bukan ahlinya. Dan antum memasuki rumah tidak melalui pintunya. Allah perintahkan fa'tul buyuta min abwabiha. Masukilah rumah-rumah itu melalui pintunya. Antum lewat loteng. Seperti pencuri. Salah, apalagi salah. Benar tetap disalahkan di dalam Islam. Kalau berbicara tanpa ilmu, benar itu, tetap salah. Karena antum bukan ahlinya. Harus ahlinya. Kalau ahlinya salah, diberi pahala. Kalau bukan ahlinya, benar, dosa. Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Jangan kau ucapkan apa yang kau tidak memiliki ilmu. Tidak ada dasarnya. Biarkanlah itu bagian para pelajar ilmiah yang benar-benar telah direkomendasikan oleh ahli ilmu. Biarkan itu bagian ahli ilmu. Dakwah besar. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku bersama orang yang mengikutiku berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah atas dasar ilmu. Tapi kalau antum sekedar bilang sama orang kawan, ayo dong ikut ngaji sunnah. Itu nggak apa-apa. Itu juga mengajak. Antum berpahala. Ayo ngaji sunnah. Nggak apa-apa. Itu juga mengajak orang. Tapi kan yang dimaksud di sini kan apa? Buat konten, dia tampil. Sekarang mudah orang. Di mana-mana tuh medsos. Berbahaya. Panjang. Harus ilmu. Penanya belajar untuk penanya dan keluarga. Belajar datang ngaji sini. Amalkan. Terapkan. Tidak bermain di medsos. Antum nanti diganggu, diajak oleh syaitan untuk terus berbicara. Karena dosa terbesar manusia adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, saya lanjutkan lagi pertanyaan lain. Panjang kalau di ini. Ini bertanya, mohon dijelaskan tentang kedudukan masjid yang boleh untuk berdagang di area masjid dan yang tidak boleh di masjid ini. Ini nggak boleh di sini di dalam. Itu masjidnya mana itu sini? Sampai di teras masjid juga masuk. Ya. Di luar sana sudah keluar tuh ada yang dagang di situ tuh ya. Itu boleh, itu bukan masjid. Sudah apa namanya? Halaman. Boleh. Yang tidak boleh di dalam masjid. Kan hadisnya di mana? Masjid.
Nah, itu yang lagi dagang di situ masjid apa bukan? Kalau masjid boleh dong tahiyatul masjid di situ. Nah, itu bukan tuh teras. Kalau teras masuk teras serambi masjid itu masuk. Di atas masuk. Dia ini kalau masjid nih. Antum bisa lihat. Di luar halaman itu boleh berdagang. Karena tidak masuk ke dalam bagian masjid. Mudah aja. Emang ada yang bingung kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkadang jika ada yang membawakan hadis, saya bertanya padanya, apakah hadis ini sahih? Maka dijawab, syekh atau imam fulan mensahihkannya. Tetapi nama yang disebutkan tidak saya kenal atau biasa beredar seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ahmad Syakir dan lain-lain. Bolehkah saya berpegang pada penghukuman sahih atau dhaif darinya? Sayang penanya tidak membawakan nama imam atau syekh karena yang mensahihkan ahli hadis itu puluhan, ratusan, banyak. Ya. Barangkali salah satunya yang disebutkan. Tetapi antum pun jangan bertanya kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang sah dan sahihnya hadis. Bertanyanya itu tadi saya katakan kepada ahlinya. Bertanya kepada orang-orang seperti ini, riwayat. Ini hadis yang antum bawakan riwayat siapa? Dari mana? Dari kitab apa antum mengambilnya? Itu dulu cukup. Jangan antum tanyakan kepada orang-orang yang tidak ahlinya, sahih tidak? Wah, dia nanti jawab gengsi, sahih. Iya, apalagi kalau dalam mengamalkan sesuatu yang dia pertahankan amalan itu sahih. Jangan. Dudukkan orang pada tempatnya masing-masing. Tanya bagi dia, dari mana antum dapat hadis ini? Dari guru antum dari mana? Di kitab apa saya bisa mendapati hadis ini? Cukup itu. Nanti tentang sah tidaknya, tanyakan kepada ahlinya. Nanti ahlinya yang memeriksa. Imam siapa, syekh siapa yang mensahihkannya. Karena banyak. Tidak hanya dua orang ini. Para imam yang terdahulu banyak. Ya, gitu. Ustadz, apakah 16 kitab sahih? Salah antum. Saya tidak bilang 16 kitab sahih, kitab hadis, kitab riwayat para imam. Yang mengkhususkan hadis-hadis sahih hanya dua, Bukhari dan Muslim. Itu hadis-hadisnya umumnya dijamin sahih oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang selebihnya bercampur antara hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, bahkan dalam sebagiannya ada hadis yang sangat lemah. Bahkan dalam 1-2 kitab ada hadis yang maudhu. Ya? Kecuali Bukhari dan Muslim. Itu 2 kitab sahih. 16 kitab sahih, salah antum. Yang disebut, apakah memiliki hadis yang sama? Ada yang sama, ada yang berbeda. Ataukah kitab ini melengkapi kitab-kitab yang lain? Iya, saling melengkapi satu dengan yang lain kitab hadis itu. Ada yang bersamaan mereka meriwayatkannya, ada yang bersamaan tapi ada tambahan, ada yang tidak sama, dan begitulah memang kitab-kitab hadis. Lalu bagaimana kita mempelajari dan mengamalkan, bukan mengamalkan 16 kitab, mengamalkan hadisnya. Saya terangkan tadi untuk diketahui sebagai muqaddimah bahwa hadis itu ada yang meriwayatkannya.
kalau antum mendapatkan hadis, mendengar hadis dari seseorang, antum bisa bertanya, siapa perawi hadis ini? Siapakah yang meriwayatkan hadis ini? Bukhari kah atau Muslim kah? Abu Daud kah? Ahmad kah? Ibnu Khuzaimah kah? Al-Baihaqi kah? Dan seterusnya. Di antaranya 16 kitab itu, 16 imam yang meriwayatkan hadis. Itu pun para imam tidak hanya memiliki satu kitab, ada kitabnya banyak. Bukhari ada kitab sahihnya, ada kitab adabul mufradnya, ada kitab tarikhnya dan lain sebagainya. Ya, itu sekedar karena hadis itu ada yang meriwayatkannya. Di antaranya 16 imam itu, masing di sana masing banyak lain lagi. Sehingga antum tahu siapa perawinya hadis ini. Nah, di 14 kitab itu selain Bukhari dan Muslim beredarlah hadis-hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, perlu diperiksa dan dikaji ulang oleh orang-orang yang ahlinya. Apakah benar hadis tentang takbiratul ihram 7 kali dan 5 kali pada salat Aid tidak ada yang mencapai derajat sahih? Tidak benar. Hadisnya sahih. Saya sudah membahas ini dengan panjang lebar, luas di kitab Al-Masail jilid ke-10. Penanya khususnya bisa merujuk ke sana. Bagaimana jalannya riwayat tersebut? Yang kesimpulannya adalah takbir 7 kali selain takbiratul ihram pada rakaat pertama di salat Idul Fitri dan Adha, dan 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud untuk berdiri, ya, 5 kali, sahih hadisnya, yakni sah secara riwayat. Apakah benar jika hadis dhaif masih bisa dipakai jika isinya baik atau berupa doa? Hadis dhaif namanya juga dhaif, artinya lemah. Secara bahasa, menurut istilah, di dalamnya ada kelemahan dari orang yang meriwayatkannya. Bukan penulisnya ya. Penulisnya diantaranya 16 orang yang tadi dicatat. Penulis dari syekhnya, syekhnya dari syekhnya, terus itu ada orang yang lemah. Tentu orang-orang yang ahlinya bersama para pelajarnya mengetahui itu bagiannya. Tidak boleh dipakai. Karena ia bersifat dhon. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Awaslah kamu dari sangka-sangka, karena sangka-sangka itulah seburuk-buruk dusta. Oleh karena itu,
para imam, khususnya yang terdahulu, tidak mengambil dan tidak memakai dan tidak mengamalkan kecuali hadis-hadis yang telah sah. Tidak dilihat dari isi. Kalau hadis itu dhaif maka ditinggalkan. Apalagi berkaitan dengan doa. Ini sudah ketetapan hukum. Begitu banyak hadis yang sahih, yang tentu sampai habis umur kita belum lengkap kita mengamalkannya. Lihat saja di Bukhari dan Muslim, ribuan hadis sahih. Apa tidak cukup itu? Belum lagi kitab lainnya yang telah dinyatakan sah oleh ahlinya. Ada sebagian ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif, tapi mereka membuat persyaratan yang sangat ketat, yang tidak mungkin dapat tertunaikan kecuali oleh mereka yang membolehkan hadis dhaif tersebut dan orang-orang yang semisalnya, yang ahli hadis. Syarat pertama, hadis tersebut tidak boleh sangat dhaif. Berarti dhaifnya ringan. Sangat dhaif tidak boleh, apalagi hadis palsu, nggak boleh. Itu syarat pertama dari ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Berarti yang boleh hanya yang dhaif ringan. Pertanyaannya, bagaimana seorang ustadz dan dia bukan ahlinya, seorang khatib, apalagi orang umum kebanyakan, mengetahui, dapat mendudukkan ini hadis yang ringan lemahnya, ini yang berat lemahnya, ini yang maudhu? Jawabannya mustahil. Bukan tidak mungkin lagi, mustahil. Karena bukan ahlinya. Karena tidak sebanding dengan imam-imam yang membolehkan itu. Berarti yang boleh dibawakan hanya yang ringan, dhaif. Kebanyakan yang berat-berat yang dibawakan. Maudhu, palsu. Syarat yang kedua, harus ada dasarnya dari hadis yang sahih. Itu sulit sekali mencari hadis yang ringan lemahnya ini mempunyai dasar tidak dari hadis yang sahih. Syarat yang ketiga, tidak boleh disembunyikan kelemahannya. Harus diberitahu. Saudara-saudara, ini hadis dhaif ringan. Gitu. Jangan disembunyikan, umumnya disembunyikan. Syarat yang keempat, tidak boleh dipopulerkan, disampaikan di depan jamaah banyak seperti ini, apalagi ada rekaman. Tidak boleh dibawakan 1-2 orang, tidak boleh disebarkan karena hadisnya dhaif. Itu kata ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Nggak boleh dimasyhurkan sehingga dikenal, nggak boleh. Syarat yang keberapa? Keempat ya. Nggak sanggup. Syarat yang kelima, dalam membawakannya tidak boleh mengatakan qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda, telah mengerjakan ini. Tidak boleh, karena itu langsung menyandarkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan ini diragukan, sangat diragukan. Berarti nggak boleh.
harus pakai sigot tamrid. Dan sigot tamrid dan sigot jazm orang tidak paham. Gak paham, gak bisa diamalkan. Syarat yang keenam, tidak boleh untuk hukum. Nah, doa itu hukum. Tidak boleh untuk tafsir Quran. Tidak boleh untuk akidah. Berarti yang boleh untuk keutamaan amal. Fadailul a'mal. Tapi dia harus mempunyai dasar yang sahih. Begitu syarat. Tidak satu pun syarat dapat dipenuhi oleh ustadz itu, oleh para penceramah, para khutbah, apalagi orang kebanyakan. Itu syarat yang dibuat oleh yang membolehkan imam atau ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Ada sejumlah syarat. Satu syarat aja sangat berat. Itu dari ulama yang datang belakangan. Hanya dia dan mereka lah yang sanggup membawakannya. Hadis-hadis sahih masih banyak. Tidak kekurangan. Kita beramal dengan hadis-hadis sahih. Ini ada pertanyaannya, hukum mengingkari hadis tentang Imam Mahdi hadisnya sahih. Saya membawakan menjelaskan di kitab Al-Masail jilid ke-12 sejumlah hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Tapi bukan Imam Mahdinya Syiah. Ini Imam Mahdinya Ahlus Sunnah. Belum datang orangnya. Belum datang orangnya. Nanti akan datang. Pertanyaan lain, apabila ada hadis palsu, wah ini hadis palsu ya, dan kita mengetahui kepalsuannya, tetapi makna dalam hadis tersebut bagus, saya nggak diberikan contoh nih. Apakah kita boleh menjadikan perkataan dalam hadis tersebut untuk motivasi? Jangan. Hadis yang sahih begitu banyak dapat antum jadikan sebagai penggerak atau motivasi. Jangan hadis-hadis palsu, karena ia dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu-waktu sadar atau tidak terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu antum kenal itu palsu, orang lain belum tentu kenal. Nanti antum bawakan orang lain meyakini bahwa itu sabda Rasulullah SAW. Tinggalkanlah perkataan-perkataan palsu itu yang dibuat oleh orang-orang durhaka. Apakah warna hitam kerudung atau jilbab bagi muslimah adalah sunnah sahabiyah, dan apakah hadis riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang gagak di atas kapak hitam menjadi syariat bagi muslimah untuk berwarna gelap kerudung? Tidak, itu waqi'atul ain, yang terjadi kejadian kebetulan saat itu. Muslimah pada zaman Nabi SAW berwarna-warni pakaiannya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang hitam. Karena itu Islam tidak menetapkan satu warna pun bagi wanita, bagi pakaian wanita untuk dikenakan. Aisyah sendiri memakai pakaian berwarna merah. Dan yang lain ada yang hijau, dan yang lain ada yang warna lain, ada yang hitam.
Jadi itu bukan kekhususan hitam pakaian wanita muslimah. Siapa yang mengkhususkannya, maka ia menyelisihi sunnah yang berlaku saat itu pada sahabiyah. Silahkan dicek di hadis-hadis Rasulullah. Beragam khususnya di Bukhari, pakaian wanita beragam, berwarna-warni. Tidak dikhususkan dengan salah satu warna. Siapa yang mengkhususkan, maka ia keliru dan salah dan menyelisihi sejumlah riwayat yang begitu banyak dari sahabiyah, khususnya ummahatul mu'minin radhiyallahu anhum jami'an. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh kita menyebutkannya diri kita sebagai salafi, atau cukup menyebut diri kita sebagai muslim saja? Dua-duanya boleh. Muslim, kita orang muslim. Salafi berkaitan dengan manhaj dan aqidah. Karena kaum muslimin secara umum, salafi nisbah kepada kaum salaf. Dan ini nama syar'iyah, bukan nama bid'iyah. Karena nama-nama itu ada nama-nama yang syar'iyah, seperti ahlus sunnah. Orangnya dinamakan sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Artinya orang yang berpegang dengan sunnah dan mengikuti jamaah para sahabat radhiyallahu anhu. Asal benar. Nisbahnya sunni. Nisbahnya sunni. Ini nama syar'iyah. Salaf nama syar'iyah. Kalau dikatakan kaum salaf, mereka adalah sahabat radhiyallahu anhu. Orang yang pertama kali mengikuti sahabat, tabi'in. Kemudian diikuti tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi terbaik di dalam umat ini. Di mana Nabi SAW dengan tegas mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. 3 kali. 2 kali. 3 generasi. Sebaik-baik manusia yang hidup pada masaku, itu para sahabat. Berakhir kenabian, yakni wafatnya Rasulullah SAW, berakhirnya masa beliau,
pada tahun 11 Hijriah. Kemudian hidup masa sahabat, tsummal ladzina yalunhum, hidup di situ tabi'in. Berakhir masa sahabat awal abad kedua Hijriah, tahun 110 atau 111 Hijriah, 11 Hijriah. Kemudian hidup tabi'in, masa tabi'in, hidup di situ tabi'ut tabi'in. Ini yang dikatakan salafun as-salihin. Ketuanya adalah para sahabat. Allah Subhanahu wa taala memuji, meridhoi para sahabat al-muhajirin wal ansar dan meridhoi orang-orang yang mengikuti perjalanan mereka, yakni perjalanan kehidupan keagamaan mereka. As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. Tidak cukup sampai di situ. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama, orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam sebelum manusia lainnya adalah al-muhajirin wal ansar, yaitu al-muhajirin wal ansar. Itu yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam sebelum manusia lainnya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin wal ansar. Apanya yang diikuti? Agamanya, cara dan sikap beragamanya, manhaj dan akidahnya dan seterusnya. Itu yang diikuti. Siapa yang pertama-tama mengikuti al-muhajirin wal ansar? At-tabi'in. Allah pun meridhoinya. Dan mereka redha pada Allah. Allah sediakan jannah. Allah puji dan Allah redhoi al-muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti agama mereka, sikap dan cara beragama mereka. Maka apabila kita ingin mendapat keredaan Allah tabaraka wa ta'ala, kita berusaha sekuat kemampuan kita, mencurahkan seluruh kemampuan kita untuk mengikuti mereka di dalam beragama Islam ini. Itu kaum salaf. Maka penyandaran salafi adalah penyandaran kepada mereka. Ini nama syar'iyah. Salafi menyandarkan kepada kaum salaf, menyandarkan kepada para sahabat, menyandarkan kepada al-muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bukan salafi, salafiyun. Asalkan kita benar, bersungguh-sungguh mengikuti mereka. Itu nama syar'iyah. Kita kaum muslimin banyak. Dikatakan salafi itu nisbah kepada al-muhajirin wal ansar. Mereka lah ketua kaum salaf. Bagaimana cara kita mempelajari ijma'? Yakni barangkali mengetahui ijma' para sahabat. Ijma' adalah salah satu dasar hukum atau dalil syar'iyah di dalam Islam.
khususnya ijma sahabat. Kita bisa melihat dari hadis, al-athar, dan keterangan para ulama. Salah satu contohnya ijma sahabat mengenai selamatan kematian. Sehari, 2 hari, dan seterusnya. Atau dalam bahasa kita di sini, tahlilan. Ijma sahabat mengatakan bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan umumnya disediakan makanan adalah termasuk dari meratap. Termasuk dari meratap. Kunna na'uddu. Itu kata sahabat. Kami, ya ini ijma, menganggap al-ijtima'u ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am minan niyah. Kami berpendapat, menganggap, ini ijma sahabat. Itu dasar hukum ketiga dan wajib diterima. Berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan membuatkan makanan untuk mereka makan-makan, termasuk meratap. Dimasukkan oleh sahabat ke bagian meratapi mayit. Sedangkan meratapi mayit sangat dilarang dan dosa. Apalagi disertai dengan selamatan hari pertama, ke-7, dan seterusnya. Itu ijma sahabat mengharamkannya. Ijma selain sahabat dari kelompok atau bagian ilmu-ilmu tertentu. Misalnya, saya berikan contoh. Ahli hadis ijma sepakat bahwa hadis yang beredar, ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku merupakan rahmat, ijma mereka tidak ada asal usulnya. Itu ijma ahli hadis. Hadis yang beredar, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmah, itu tidak ada asal usul, tidak ditemukan sanadnya, baik yang sahih, baik yang dhaif, apalagi yang sahih. Itu ijma dan seterusnya.